Semua pembicara memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Tidak ada satupun pembicara yang terus berbicara tanpa mendengarkan perkataan orang lain. Semuanya mempunyai kemampuan mendengarkan yang hebat. Selain itu, seperti bukan hanya pembicara. Saya sering menjadi pembicara dalam kelompok pemilik bisnis. Jadi saya sering berpikir bahwa para pemilik bisnis berkumpul benar-benar memiliki kemampuan mendengarkan yang tinggi. Saya juga sering melakukan pelatihan kepemimpinan dan manajemen. Tapi pada akhirnya orang yang dicintai bawahnya adalah orang yang memiliki kemampuan mendengarkan yang tinggi. Ibu yang pandai membesarkan anak memiliki kemampuan mendengarkan yang tinggi. Dengarkan bukan hanya tentang pendengaran di tempat umum. Ini tentang kenyataan hidup. Mungkin ini adalah keterampilan paling. Pada akhirnya orang-orang tidak mendengarkan orang yang tidak berhubungan dengannya. Mereka berpikir bahwa mereka sedang mendengarkan, tetapi jadi itu adalah ketidakmampuan sadar atau ketidakmampuan sadar. Kalau menyangkut kemampuan dan mendengarkan antara orang yang berkumpul, orang yang berkumpul jelas akan lebih baik. Ini berbeda dari mendengarkan dengan telingamu, artinya beda-beda mendengarkan. Misalnya mulut Anda harus tertutup saat orang lain sedang berbicara. Saya akan mengatakan hal yang ekstrim. Ini adalah cara mendengarkan yang baik memunculkan jawaban di kepala lain itu sedang berbicara. Bisa saya pastikan bahwa ini adalah level dewa. Coba bayangkan misalnya bahwa Anda sedang bekerja atau orang yang berada di posisi manajer seperti kepala bagian atau kepala departemen atau karyawan yang baru berkata anu saat bulan Mei atau Juni. Kita akan bilang penyakit bulan Mei, tetapi mereka tidak mendengarkan. Kita sedang menjawabnya dalam kepala. Dari sejak kita berkata penyakit bulan Mei di dalam kepala, sambil berkata di dalam kepala saat mendengarkan cerita bahwa kita, sambil kita memikirkan hal lain. Tapi kalau untuk dia sebenarnya akan bagus menggunakan karyawan baru nomor 3 bernama Kimika saudara. Kita sementara memikirkan hal lain. Kita tidak mendengarkan pada saat seperti ini. Tidak seperti tentang menurutnya motivasi anak itu, tetapi ada orang yang sudah memutuskan bahwa itu adalah penyakit bulan Mei dan tidak lagi mendengarkan. Itu adalah cara pemecahan masalah. Sehingga anak itu berniat untuk berhenti, lalu mereka akan berkata, dia punya mental yang lemah. Itu karena atasan yang tidak mendengarkan masalah yang sebenarnya tidak terselesaikan. Tapi yang sebenarnya banyak kejadian seperti itu. Itulah betapa pentingnya mendengarkan, bukan hanya soal berbicara di depan umum, tapi karena itu juga terhubung dengan kekayaan hidup. Selain itu juga menjadi elemen penting saat berbicara di depan. Hari ini pun mari kita mendengarkan pidato orang lain sambil mendengarkannya dalam perasaan bahwa kita sedang mendapatkan pelajaran. Ayo kita dengarkan lalu bertumbuh. Saya sebelum karena saya mendengarkan, kamu juga akan belajar karena kata-kata batinmu akan berkembang. Sebenarnya saat kita mendengarkan muncul kata-kata batin di pikiran kita. Jadi diatur maka kemampuan berpidato kita akan meningkatkan. Karena itu mulai sekarang jangan lupa bahwa ini adalah dua hal yang berhubungan yang menyebabkan lahirnya pidato. Oleh karena itu saat mendengarkan bagian ini akan berkembang. Misalnya, saya bukan tidak melakukan emosi sosial. Saya juga mempelajari cetakan, tetapi saya segera tinggalkan dan berbicara dalam bahasa aslinya. Saya juga melakukan perumpamaan yang sulit dimengerti. Saya selalu menggunakan satu pola perumpamaan, jadi saat pembendengaran berubah ini tidak akan disampaikan. Bukannya itu akan membuat saya belajar. Mari kita sadari itu dan belajar hari ini pun dengan kesadaran akan kemampuan mendengarkan.